adik-adik, kita berjumpa kembali lewat ibadah online pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah yang Tuhan sediakan dan berikan buat kami. Tuhan memberkati hari ini. Seperti Tuhan sudah sangat begitu mengasihi kami Tuhan. Kami boleh menikmati semua pemberian Tuhan atas hidup kami. Tuhan menolong kami semua, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pada pagi hari ketika kita bangun, kita boleh melihat ciptaan Tuhan, karya Tuhan dalam hidup kita. Kita sungguh mengucap syukur. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Sejuknya pagi, sesejuk hati ini, burung pun bernyanyi, menyapa selamat pagi. Sejuknya pagi, sesejuk hati ini, burung pun bernyanyi, menyapa selamat pagi. Dengan wajah berseri, ku hendak memuji Allah Bapa mulia yang selalu ku cinta. Sejuknya pagi, sesejuk hati ini, burung pun bernyanyi, menyapa selamat pagi. Sejuknya pagi, sesejuk hati ini, burung pun bernyanyi, menyapa selamat pagi. Dengan wajah berseri, ku hendak memuji Allah Bapa mulia yang selalu ku cinta. Dengan wajah berseri, dengan wajah berseri, ku hendak memuji Allah Bapa mulia yang selalu ku cinta. Allah Bapa mulia, Allah Bapa mulia yang selalu ku cinta. Dengan wajah bersukacita, mana wajah yang bersukacita? Tunjukkan, berikan senyum. Mungkin ada mama, papa di sampingnya, ada saudara kita atau bahkan teman-teman kita. Kita tunjukkan wajah bersukacita. Mari adik-adik bangkit berdiri bersama-sama. Kasih Yesus itu sungguh manis dan indah.
manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, kasih Yesus sungguh manis dan indah. 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 Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih indah. Lebih tinggi dari langit yang biru, lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, kasih Yesus. Katakan lagi, oh. Oh, kasih Yesus. Tangan, kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Katakan kepada Tuhan, saya begitu teramat mengasihi Tuhan Yesus. Dalam, tinggi, dan lebar buat Tuhan Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Think about deep down deep down in my heart. Talk about deep down deep down in my heart. Biarlah kita mau belajar sama-sama mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh semakin belajar, semakin dekat kepada Tuhan. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu
kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, tahan menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku berikan segala milikku, namun tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Siapkan hati, siapkan pikiran, dan kita boleh menikmati cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, semangat semuanya? Semangat, puji Tuhan. Ketemu lagi sama Kak Dede. Nah, Kak Dede di sini siap untuk menceritakan firman Tuhan untuk adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Semua bersukacita? Iya, siapa yang mengasihi Tuhan Yesus angkat tangannya. Wah, kakak yakin kita semua di sini mengasihi Tuhan Yesus ya. Adik-adik semua di rumah pintar-pintar ya. Semangat-semangat kan tadi memuji Tuhan ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya, kita berdoa, kita minta Tuhan tolong supaya kita bisa mengerti apa yang akan kita dengar. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke. Nah adik-adik, minggu lalu kita baru merayakan yang namanya Paskah. Ya, merayakan Paskah. Paskah itu apa sih? Adik-adik masih ingat kan? Masih ingat ya? Paskah itu adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Jadi kalau pada hari Jumatnya Tuhan Yesus mati kan, disalibkan. Lalu pada hari Minggunya dia telah bangkit. Ngapain sih Tuhan Yesus mati? Ya kan, Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita semua. Dosa adik-adik di rumah, dosa kakak, ya kan, dosa semua orang yang mau percaya kepada
Tuhan Yesus. Oke adik-adik. Nah, jadi karena minggu lalu minggu Paskah nih kan, Tuhan Yesus sudah mengampuni kita sehingga karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, kita tidak boleh berbuat dosa lagi adik-adik ya, supaya kita tidak membuat Tuhan Yesus sedih ya. Dia sudah berkorban untuk kita. Nah, adik-adik, kakak yakin adik-adik semua di rumah menangkap cerita Paskah minggu lalu kan? Ya kan adik-adik? Pinter. Nah, murid-murid Tuhan Yesus. Oke, sebelum kita masuk ceritanya nih, kakak mau kasih tahu deh judulnya hari ini. Judulnya hari ini adalah Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Oke, kalau adik-adik mau mencatat bisa nih, Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Bahan ceritanya ada di Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Sudah catat? Iya, bisa dicatat ya. Nanti kalau kita mencatat itu akan memudahkan kita mengingat cerita firman Tuhan hari ini. Oke. Adik-adik, Tuhan Yesus walaupun sudah meninggal terus bangkit lagi, dia sangat mengasihi murid-muridnya adik-adik. Dia tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Jadi selama ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus memang tidak tinggal bersama-sama murid-muridnya lagi seperti sebelumnya. Kan sebelumnya Tuhan Yesus tuh selalu bersama-sama dengan muridnya. Tuhan Yesus melakukan mujizat, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus berkhotbah, Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang. Ya adik-adik ya, di situ selalu bersama dengan murid-muridnya. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit ya, waktu itu kan Tuhan Yesus kan di Yerusalem, murid-muridnya masih tinggal di Yerusalem ketika Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Nah, ketika itu murid-muridnya nggak tahu nih mau ngapain lagi adik-adik. Walaupun Tuhan Yesus datang berjumpa dengan mereka ketika sudah Tuhan Yesusnya meninggal, tapi murid-muridnya tidak tahu dia mau apa. Lalu Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan mereka suatu kali berkata seperti ini kepada mereka, murid-muridnya. Nanti ya kan dari Yerusalem kita akan bertemu di Galilea katanya. Nah, ini ada petanya nih, kakak kasih tahu petanya ya. Di mana sih Yerusalem, di mana Galilea? Jadi murid-murid itu nanti pulang tuh dari Yerusalem, mereka akan balik ke kampung mereka di Galilea adik-adik. Nanti Tuhan Yesus akan menjumpai mereka di Galilea. Katanya mau ketemu Tuhan Yesus di sana di Galilea ya. Nah, jadi murid-muridnya bingung. Setelah Tuhan Yesus bangkit, ya kan, Tuhan Yesus mati terus Tuhan Yesus bangkit, tapi Tuhan Yesus tidak bisa bersama dengan muridnya lagi, makanya murid-muridnya menjadi bingung apa yang harus mereka lakukan sekarang. Kalau mereka bisa mengikuti Tuhan Yesus dulu, tapi sekarang mereka nggak tahu mau ngapain lagi adik-adik ya. Nah, untuk itu mereka pulanglah. Ada Simon Petrus kan ya. Simon itu anak Yohanes. Dia pulang ke rumahnya juga di Galilea. Lalu mereka sesampainya di Galilea, Tuhan kan tadi berjanji nih mau ketemu dengan murid-muridnya di Galilea. Tapi sampainya di Galilea mereka belum menemukan Tuhan Yesus. Lalu apa yang mereka lakukan adik-adik? Mereka masih belum tahu mau melakukan apa-apa. Lalu Petrus bilang begini Simon itu bilang begini, aku akan menjala ikan saja gitu. Jadi mereka mau kembali ke pekerjaan mereka seperti sebelum mengikut Tuhan Yesus adik-adik. Lalu dipinjamlah perahu, disiapkan jalannya pada malam-malam nih adik-adik ya. Biasanya kalau para nelayan itu berangkat untuk ke laut menjala ikan malam-malam. Jadi mereka menyiapkan malam-malam bersama dengan 6 orang lainnya murid Yesus. Jadinya ada 7 orang saat itu yang mau pergi ke laut untuk menjala ikan ya. Oke. Jadi selama semalaman mereka menebarkan jala gitu kan. Ditebarkannya jala, ditarik. Ya kosong, nggak ada ikan, nggak dapet ikannya lagi. Lalu dia jalan lagi, ayo kita dayung lagi, mungkin lebih jauh ke tengah danau Galilea, mungkin ada ikannya lebih banyak.
Lalu ditebarkannya jala lagi. Cius. Pure. Wah, ditarik lagi pelan-pelan. Kosong adik-adik. Kosong, mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Terus sampai pagi mereka tidak mendapatkan ikan. Sampai mau menjelang matahari terbit tuh kan, aduh mereka sudah lelah. Akhirnya mereka menyerah dan mereka mau kembali. Akhirnya ketika mereka mau kembali nih adik-adik ya. Lalu dari kejauhan ada seorang yang berdiri di pantai. Nah, murid-murid nggak tahu siapa orang itu adik-adik. Orang itu bilang begini. Hai, apakah kalian mempunyai ikan? Lalu murid-murid Tuhan Yesus semua menjawab, tidak ada ikan pada kami tidak mendapatkan ikan satupun. Lalu orang yang berdiri di pantai tadi bilang begini adik-adik, sekarang coba tebarkan jalamu di sebelah kanan, gitu katanya. Orang yang berdiri di tepi pantai tadi. Lalu mereka nggak curiga, mereka nggak melawan nih, kok orang tiba-tiba nggak dikenal tapi tiba-tiba disuruh melemparkan jala ke kanan, padahal kami sudah semalaman ini mencari ikan satu pun tidak ada. Tapi apakah mereka menurut? Iya, mereka ternyata menurut adik-adik. Secara mereka tiba-tiba patuh gitu aja. Dia ngikut lempar. Wah, lalu dilemparkan jalanya. Lalu tiba-tiba ada yang bergerak. Wih, bergerak adik-adik. Wah, ternyata ikannya banyak. Wah, ditarik dah ikannya banyak-banyak gitu kan. Semua sampai perahunya agak oleh, hampir terjatuh ya. Akhirnya mereka mendapatkan ikan yang banyak. Ketika mereka mendapatkan ikan yang banyak, mereka sadar. Loh, itu Tuhan Yesus yang berdiri di pantai. Kenapa mereka bisa sadar adik-adik? Karena itu peristiwanya sama seperti ketika Tuhan Yesus memanggil muridnya pertama kali. Memanggil Simon. Waktu itu Simon pertama kali dipanggil mengikut Yesus juga sedang menjala ikan. Peristiwanya sama persis. Waktu itu dia mencari ikan semalaman gak dapat. Lalu tiba-tiba pagi-pagi disuruh lemparkan jalanya dan mereka mendapat ikan yang banyak. Dan sekarang juga ketika mereka dapat ikan yang banyak, ya kan, dimasukkan semuanya ke perahu. Si Simon adik-adik dia langsung terjun nyebur. Wah, ketika dia tahu itu Tuhan Yesus, dia langsung nyebur ke danau. Pure. Wah, dia berenang dengan cepat. Dia pergi menemui Tuhan Yesus. Saking senangnya adik-adik ketemu sama Tuhan Yesus lagi kan. Nah, dia akhirnya di pantai bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, dia sangat senang bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain juga akhirnya membawa perahunya ke tepi danau tadi ya. Dan ketika mereka sampai di tepi danau, Tuhan Yesus sudah menyiapkan api dan roti untuk makan bersama-sama mereka pagi-pagi kan. Ya adik-adik ya. Coba sekarang bawakan ikan yang tadi kalian dapatkan gitu kata Tuhan Yesus. Mereka mau makan ikan dan roti bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Semua murid-muridnya sangat senang berjumpa dengan Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Setelah dihitung nih adik-adik ikannya itu yang didapatkan ada 153 loh, banyak sekali ikannya. Lalu mereka mengambil beberapa untuk dibakar pada pagi itu dan makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, di situ juga ada rotinya. Nah, adik-adik, pada saat mereka sedang berkumpul itu, lalu Tuhan Yesus tiba-tiba bertanya adik-adik. Bertanya kepada Petrus nih adik-adik. Ya, bertanya kepada Petrus. Apa sih yang ditanyakan kepada Petrus? Nah, Tuhan Yesus lalu bilang begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gitu katanya. Apakah engkau mengasihi aku? Lalu Simonnya menjawab, ya, aku mengasihi engkau gitu katanya adik-adik. Di sini nih di peristiwa ini nanti si Petrus akan menerima tugas yang baru. Ya. Tuhan Yesus kan bertanya tadi yang pertama ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus yang menjawab, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus lalu jawab lagi kepada Petrus,
gembalakanlah domba-dombaku. Nah, ketika selesai seperti itu, Tuhan Yesus bertanya lagi sekali. Jadi yang kedua nih sekarang ya, Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, untuk kedua kalinya Petrus juga menjawab yang sama. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan kepadanya, dibalas lagi, gembalakanlah domba-dombaku. Kemudian untuk ketiga kalinya, Tuhan juga bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjadi bersedih adik-adik. Simon Petrus bersedih karena Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Tanyanya sampai 3 kali. Tapi ia ingatkan pada malam itu di halaman rumah imam besar 3 kali ia berkata, aku tidak mengenal engkau, gitu kan. Dia ingat waktu pas Petrus menyangkal Tuhan Yesus ya, ayam itu berkokok sampai berapa? 3 sebelum ditanya 3 kali juga pada saat itu, sebelum ayam berkokok Petrus juga ditanya 3 kali. Apakah dia mengenal Tuhan Yesus? Dibilang tidak. Itu di mana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bertanya 3 kali juga. Nah, ketika ditanya yang ketiga kali, Petrus menjadi sedih. Dan dengan sedih Petrus menjawab, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Gitu kata Petrus. Petrusnya sedih adik-adik. Nah, kata Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Sekarang Petrus tahu adik-adik kalau Tuhan Yesus itu sudah mengampuni dia. Ia juga tahu bahwa dia tidak boleh kembali pada pekerjaan lamanya menjadi menjala ikan. Tapi Tuhan memberi tugas baru kepada Petrus. Apa tugasnya? Tugasnya awalnya tuh kan pada saat tuh Petrus mengikut Tuhan Yesus, mereka menjala manusia. Tapi sekarang tugas barunya untuk mengembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Siapa sih domba-dombanya? Domba-domba adalah orang yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka harus diajarkan, dipelihara dan dijaga. Gitu adik-adik, itulah domba-dombanya. Seperti kita nih kan domba-dombanya Tuhan Yesus, kita juga dipelihara dan dijaga oleh Bapak Gembala. Ya, oke. Nah, setelah pertemuan di tepi pantai Danau Galilea itu tadi, para muridnya tidak lagi menjala ikan. Mereka diberikan tugas baru oleh Tuhan Yesus, ya kan? Mereka tuh menjadi saksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus, menceritakan Tuhan Yesus adalah sang juru selamat. Terus mereka menceritakan apa yang sudah Yesus lakukan. Mereka tidak hanya menceritakan apa yang sudah Yesus lakukan, tapi mereka melakukan mujizat juga seperti yang Tuhan Yesus lakukan, karena Tuhan menyertai mereka, Roh Kudus menyertai mereka adik-adik gitu. Mereka menyaksikan kenapa Tuhan Yesus mati, kenapa dia bangkit gitu, sehingga banyak orang menjadi percaya. Oke, kalau Petrus tadi ditanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Kakak yakin adik-adik di rumah semuanya juga mengasihi Tuhan Yesus kan? Ya kan? Bener ya? Yuk ikuti kakak yuk. Kita taruh tangan kanannya nih, tangan kanan di dada. Terus kita merem sebentar gitu kan. Terus bilang, Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau. Gitu. Bilang dengan sungguh-sungguh adik-adik. Tuhan Yesus, aku mengasihi engkau. Nah, Tuhan Yesus pasti dengar loh adik-adik. Ketika Tuhan Yesus dengar, dia akan ada bersama-sama kita. Dia akan menolong kita, dia akan menyelamatkan kita adik-adik. Oke? Jadi kalau kita punya masalah, kalau kita sedih, Tuhan Yesus pasti bisa menghibur kita adik-adik. Oke? Percaya ya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua, mengasihi adik-adik di rumah. Walaupun adik sedang susah, ada yang susah mungkin sekarang, tapi tetap percaya Tuhan Yesus mengasihi. Karena kalau kita tetap percaya, itu Tuhan Yesus pasti akan menolong kita adik-adik. Oke? Tuhan Yesus bisa memberikan kita sukacita, bisa memberikan kita damai sejahtera, bisa membantu kita melewati masalah kita. Oke? Baik.
Kakak yakin adik-adik semua di rumah masih semangat ya, antusias ya. Oke, sekarang kita mau hafalin ayat hafalan. Ayat hafalannya minggu ini ada di Yohanes 21 ayat 16. Berapa? Coba ulangi lagi. Yohanes 21 ayat 16. Oke, bunyinya begini. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Oke, sampai di sini dulu ceritanya kakak ya untuk minggu ini ya. Nanti kita bisa ketemu lah adik-adik di bulan Mei. Oke, siapa yang mau ikut ibadah onsite? Nanti minta papa mamanya daftarkan ya ketika sudah ada pengumumannya ya adik-adik ya. Antusias semuanya? Luar biasa. Dihafalin ayat masnya ya adik-adik. Oke. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Minggu ke depan kita akan bertemu lagi. Ibadah online-nya tetap ada. Dan ibadah onsite-nya juga ada. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan kali ini. Yuk kita lipat tangannya. Kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau Tuhan seperti Petrus yang mengasihi Engkau. Kami juga mau mengasihi Engkau dengan sepenuh hati dan kami mau melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami. Engkau memberkati sekolah kami, Engkau memberkati orang tua kami Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati.